So guys, ini kali ini di vlogging kali ini saya mau nge-review warkop, salah satu warkop di wilayah Kelurahan Koja. Terus bagaimana peluang usahanya di masa pandemi sekarang ini, COVID-19 ini. Kayaknya kita langsung masuk aja. Yuk. Farid orangnya. Halo bro. Oke. Dia agak malu gimana gitu, tapi orangnya sih sebenarnya cuek aja sih. Cuek lah lu. Malu gua depan kamera, malu lu. Pengerti ya. So guys, nih Mamang siapa? Mang Oji. Mang Oji yang punya warkop di daerah Cibucang 5 Koja. Kita mau tanya-tanya si Mamang ini gimana sih peluang usaha dari warung kopi. Dan mungkin ada dari Mamang juga kita bisa kulik-kulik bagaimana. Karena Mamang ini nih, Mang Oji juga kayaknya sih orangnya profesional gitu, maksudnya udah pengalaman gitu. Oke, kayaknya langsung aja deh. Mang, jadi usaha warkop udah berapa lama? Saya baru 2 tahun bang. Baru 2 tahun di sini. Iya. Sebelumnya apa Mang? Ya, sebelumnya kerja aja. Ya. Tapi pengalaman di warkop? Ya baru 2 tahun ini lah. 2 tahun ini. Cuma kalau teman-teman mah udah pada lama. Udah pada lama ya. Teman juga. Tapi kayaknya saya perhatiin sih rame juga sih hampir setiap hari biar kata situasi pandemi gini. Tapi ngaruh nggak sih sebenarnya? Waduh, ngaruh banget bang. Ngaruh sampai 60% lah. 60% pengaruhnya. Pengaruhnya 60% penurunan ya. Iya sih emang sih ya. Tapi emang kalau ukuran warkop sih kayaknya memang fine aja sih, juga orang cari. Kalau mungkin dunia usaha lain agak lebih besar mungkin. Betul, kalau warkop paling dari penurunan 60 itu dari omset bang. Kalau pembeli mah tetap aja ada lah walaupun pandemi begini. Walaupun dengan kita harus ikuti aturan pemerintah, harus jaga jarak, pakai masker. Paling itu aja kendalanya. Oh gitu. Ya. Kalau ngomong-ngomong soal usaha warung kopi, apa sih langkah-langkahnya untuk usaha warkop? Ya kalau warkop itu kan yang paling penting pertama itu tempat. Lokasi ya. Lokasi yang harus strategis. Strategis. Ya, dan itu kan nggak ada ilmunya bang, jadi nggak ada pelajaran ya. Nggak ada pelajaran. Feeling lah. Feeling memang. Jadi kita survei, feeling wah ini bagus. Okay. Terus kalau kita nggak punya pengalaman, mau buka baru, ya kita harus bawa orang yang udah pengalaman, kita tunjukin berapa tempat baru. Okay. Berarti kita coba lihat lokasi itu bagaimana potensinya gitu kan. Terus untuk prioritas lainnya selain setelah dari misalnya lokasi udah ketemu nih, kayaknya feelingnya enak nih. Mamang sendiri
Apa setelah itu? Ya setelah itu paling negosiasi itu kontrakan bang. Kontrakan ya. Kontrakan kita negosiasi, masuk nggak dalam hitungan bisnisnya gitu loh. Masuk. Ya sementara sekarang ini kayak yang sekarang 20 juta per tahun itu. Ya dengan perhitungan, kita udah perhitungan masuklah 20 juta karena lokasinya juga gede juga, ada tempat parkirnya, ada meja-mejanya. Enak nih guys, kayak harus coba datang sini. Gede lokasinya yang tadi masuk. Terus apa sih namanya kalau misalnya kan perlu lah namanya target-target gitu di awal-awal Iya. tuh kalau orang mau mulai usaha tuh. Iya, betul. Ya kalau rata-rata kalau usaha warkop ini 3 sampai 6 bulan evaluasi itu. 3 sampai 6 bulan 3 bulan itu adaptasi ya. Iya, adaptasi 1-3 bulan. Oke. Setelah itu kita bismillah buka. Selama 3 bulan kita sabar lah di situ, makanya kita lihat apa nih kendala. Kalau langsung ramai sih ya udah alhamdulillah. Kalau masih sepi, tempatnya ramai, jalannya ramai, cuma warung sepi, berarti ada yang salah dengan warung gitu. Apa yang kurang? Biasanya itu apa tuh, Pak? Biasanya ya karena baru. Orang kadang-kadang segan masuk atau belum. Tapi biasanya kalau udah mulai 1-2 orang masuk, insya Allah udah ada nampak mau jalan misalnya. Untuk marketingnya sendiri, Mamang pakai strategi apa gitu? Nah, marketingnya marketing alami aja bang, jadi marketing gratis biasa. Teman-teman ini kalau yang udah konsumen ini yang udah datang itu secara otomatis jadi marketing kita ya, buat temennya. Saling ajak ya. Biasanya begitu. Biasanya marketing gratis aja. Saya juga biasa di warkop juga jadi. Kadang-kadang kayak ada warkop nih enak nih ini gitu. Gitu. Datang aja itu jadi kebiasaan juga Mang. Nongkrong, tempat nongkrong. Yang penting dibikin konsumen itu nyaman dulu. Kalau yang lain-lainnya kayak menu apa kan nanti kita lihat nih konsumen itu maunya yang kayak gimana. Kalau kita belum ada ya kita sediain. Ya yang penting servis lah, servis pelayanan harus kita jaga. Itu berarti tadi itu main feeling, terus negosiasi, step kedua, terus step ketiga cari peluang adaptasi 3 sampai 6 bulan, terus keempat marketing, pola marketing alami, maksudnya mungkin sistem dari mulut ke mulut, ditariknya ya dari customer. Iya, ketika kita udah bikin nyaman orang itu tanpa kita suruh, dia akan jadi marketing kita begitu. Konsumen plus marketing. Biasanya begitu rata-rata lah kalau warung kopi begitu. Oke, benar. Terus mau tanya sistem belanja. Nah, kalau awal buka itu kan umpamanya kita belanja sekitar 3 sampai 5 juta lah sampai penuh. Oke. Nah, setelah itu tiap hari. Jadi kita belanja itu yang habis aja, yang kurang. Kalau yang masih banyak kan baru kelihatan nih. Ada kita yang lakunya apa aja gitu. Yang prioritas itu aja yang prioritas sih. Tapi ada nggak kita main spekulasi nih kayaknya nih bakal laku, tapi secara pasarnya permintaannya itu belum ada. Harus berani begitu. Ya dibilang inovasi itu begitu bang. Harus berani. Karena coba kita mau coba apa nih? Coba kita buka makanan apa, produk apa gitu mau dijual. Iya nanti lihat kalau seumpamanya bagus, ya udah kita pertahanin. Harus inovasi di situ, resikonya di situ paling. Kita buat inovasi nggak laku itu resiko. Tapi memang harus berani begitu bang. Harus berani ya. Iya, jadi kalau usaha itu kalau yang saya rasain, jadi 50% itu nekat juga. Iya. Tapi potensinya itu juga memang terukur lah pasti dong. Iya, kita ukur. Berarti ini dunia warkop ini memang benar-benar usaha warkop ini benar-benar dalam kalkulasi tapi juga natural aja. Iya, natural aja. Dan sistem customer sama pemilik usaha juga harus ada keterikatan. Iya, kita berbaur aja mereka.
ketika kita nyaman, mereka insya Allah nyaman. Iya sih, memang kadang-kadang kalau yang punya usaha juga kurang akrab sama customer juga agak-agak gimana sih, memang berpengaruh juga sih. Kalau belanja setiap hari? Belanja tiap hari. Setiap hari. Tiap hari. Minimal itu 200. Minimal Banget lah. Maksimal ya 400. Itu belanja. 200 belanja Minimal ya. Paling gede Mam tadi belanja 400 kalau sekarang. 400 sekarang. Kalau awal-awal tuh bisa nyampe 700. Kalau sebelum pandemi lah. Ukurannya itu belanjanya ikut aja apa sih, main film juga, ikut apa yang rame, warung lain kayak kopi, kopi mix, cappuccino apa gitu. Betul, kalau udah jalan kelihatan Bang. Terus ini apa yang burjo? Iya, bubur masih bubur. Terus tapi bagaimana? Kecenderungan orang burjo itu ketimbang ngopi sama ngeburjo itu ya, kan ada juga ngeburjo itu kan bawa pulang juga kan Mang? Iya, kebanyakan sih kalau burjo kebanyakan orang rumah bawa pulang. Kalau yang anak-anak boleh nongkrong paling kopi minum-minuman lah daripada ngobrol. Tapi kalau misalnya apa ya, potensi misalnya tadi kan katanya 3 bulan atau 6 bulan itu target adaptasi. Iya. Tapi misalnya nggak terpenuhi, pindah, cari tempat, berhenti cari intinya tempat. tuh lokasi aja. Iya, lokasi. Tapi kalau udah 6 bulan nggak ada peningkatan, ya memang itu berarti tempat kurang bagus. Harus cari. Ciri-ciri lokasi yang bagus, prospek itu selain pinggir jalan deh. Ya, pertama pinggir jalan, kedua ramainya berapa jam gitu, Bang. Oh gitu. Iya. Oh, dapat tempat. Iya, harusnya minimal itu kan sehari itu kan 24 jam. Minimal itu ramai itu sampai 20 jam, 18 sampai 20 jam lah. Baru itu cocok buat warung kopi ya. Iya. Ini bukanya berapa jam? Saya buka sebelum pandemi itu Enggak pernah setiap hari buka. Ya, setiap hari buka 24 jam. Oke. Cuma pas pandemi aja kita kurangi jam 2, jam 3 pagi udah tutup. Karena memang udah sepi juga. Buka lagi pagi jam 8. Jam 8 sampai jam 2. Iya. Tapi memang niatnya sih kedepannya memang 24 jam. 24 jam. Kita lihat situasi pandemi aja ini dulu. Oh iya sih, emang pengaruh banget Bang, 60% lah pengaruhnya. 60% itu merosot penurunan omset iya. itu. Sekarang asal jalan, jangan sampai konsumen lari aja, buka aja dulu ya. Kalau misalnya urusan kayak misalnya saya mau buka usaha warkop, nggak ada pengalaman, feeling juga kayaknya nggak main gitu kan. Nah, untuk selain main feeling itu konsultasi. Iya. Selain konsultasi apa kira-kira? Ya, yang penting itu kita ada apa ya? Ada yang mengarahkan. Ada yang ngarahin ya buat kalau bahasa kerennya sih mentor, harus ada mentor gitu. Oke. Maksudnya untuk feeling, kita kalau feeling kan butuhnya pengalaman Bang. Iya, kalau kita baru berarti harus bawa orang gitu. Orang yang udah pengalaman, teman yang udah pengalaman. Terus kalau nyari tempat kan nggak satu tempat. Banyak kita mau buka usaha nih warkop. Kita nyari itu minimal 3 tempat gitu. Minimal 3 tempat. 3 tempat kita survei. Ajak orang yang sudah pengalaman. Oke. Survei mana yang cocok. Jangan satu tempat aja. Satu tempat. Minimal 3 ya. Setelah itu yang strategis itu katanya pas tikungan atau gimana gitu. Enggak melulu ya. Enggak melulu begitu Bang. Kadang-kadang ada juga yang di dalam gang justru. Ada yang dalam gang. Iya. Oh ya. Ada itu. Iya sih. Ada dalam gang ternyata ramai. Ada memang. Cuma intinya sih usaha warkop itu yang ditekunin itu yang terutama ya selain modal, apalagi Mang? Maksudnya modal, rajin gitu, lihat terus apalagi? Betul, itu apa? Kita ngebaca itu juga apa? Konsumen juga itu yang penting. Konsumen ya, kedekatan, nggak harus komunikasi. Iya, nggak harus terpaku ke bubur, kopi gitu. Oke, berarti kita harus inovasi terus apa gitu aja. Paling itu aja.
Berarti apa, jaga komunikasi interaksi antara Nah, iya dengan konsumen. pemilik usaha dengan konsumen. Oke. Kalau sebelum pandemi, kalau boleh dikorek-korek, Iya. omset sebulan target itu minimal berapa? Per hari lah ya, per hari ya. Oke, per hari aja itu. Per hari itu kalau sebelum pandemi itu 1.300.000 sampai 2 juta Pak. Per hari. Per hari. Itu kotor kan, belum belanja belum apa itu. Ya. Berarti kalau turun 60% berarti sekitar berapa ya? Apa? Iya, sekitar kita 600-an lah. 600? Kita 600 sampai 700. Waduh. Barang paling kuat 700 ya jarang, kalau paling malam minggu. Malam minggu. Malam minggu Oke. dapat lah 700. Oh, Kalau malam iya. minggu. Oke. Kalau hari-hari biasa paling 400 500. Biasa sasarannya itu anak-anak muda atau bagaimana? Kalau di sini anak muda, Pak. Anak muda ya. Anak muda. Tempat ini memang anak muda kebanyakan, jadi memang pelanggan tetap ini udah banyak juga pelanggan Anak tetap. muda ya. Oke. Cuma kan dalam masa PSBB ini kita ikuti juga aturan Pemerintah Pak. ya. Kita kurangi meja, kurangi. Kurang-kurangin pembatasan. Iya. Berapa persen? 50%. 50%. Kita kurang-kurang. Restoran juga apa segala macam. Iya. Kafe-kafe itu juga dipotong juga. sampai Betul, 50%. Itu harus ikut dulu. Apalagi kira-kira yang harus kita tahu nih dalam usaha warkop? Ini Ya. yang pertama kan tempat, setelah tempat kita bikin konsumen nyaman. Konsumen nyaman. Itu aja. Terus yang ketiga ya inovasi. Inovasi. Dari segi dagangan. yang Namanya itu. yang umum mungkin apa ya? Yang umum itu ya itu aja kopi, minuman, Indomie, rebus, Bojo. gitu ya. Kalau untuk kalau Mamang sendiri untuk mau inovasi itu mau bikin menu apa? Ya sekarang itu rencananya ke apa? Makanan ringan Bang. Makanan ringan. Yang belum nih. Apa kayak? Insya Allah kayak kentang goreng, Kentang goreng. kue-kue gitu lah. Kue yang inovasi kayak gitu. Oke. Cuma memang baru rencana aja, rencana. Iya, memang kayaknya Nunggu pas- PSBB dulu. Oh iya, betul. Selesai Amin lah, COVID, selesai lah insya biar Allah. kita juga Iya, luwes nih. betul. Nanti Bisa. ruangan pun pengen ditata lebih. Iya, betul. Mana lagi kalau udah. Tapi emang gede, guys. Warkop mungkin paling gede yang selama saya duduk ini. Lebar ke sana kan. Tadi tuh video tadi tuh. Jadi kalau mau nongkrong mau bawa cewek yang banyak-banyak juga ya. Iya, ini alhamdulillah tempatnya Iya. enak lah. Fasilitas apa namanya? Wifi apa begitu kan? Ya, Jadi wifi. kebutuhan itu ya kan. Iya betul. Terus paling kita sediain apa buat dengerin musik lah, Dengerin karaoke. musik. Kadang-kadang ada yang minta karaoke, ada gitar juga. Ada gitar juga. Gitar, ya. Berarti memang intinya itu kalau saya tangkap ya. Iya. Kalau saya tangkap bisnis usaha warkop itu memang lebih dominan bagaimana nggak hanya jual kopi, Iya. tapi jual komunikasi Betul, jual antara komunikasi. pemilik modal, pemilik usaha sama Betul. customer. Iya. Karena warung kopi juga memang kebanyakan sekarang dipakai sarana untuk bisnis juga. Nih, Sarana kadang-kadang orang itu ketemuan, Oh iya. harusnya didengerin lagi ngobrolin proyek gitu macam. Oh gitu. Sudah bagus juga maksudnya. Boleh Memang boleh. begitu. Boleh tahan berarti. Iya. Memang di samping kalau anak-anak muda mah chattingan ya buat Iya betul. Mabar. mabar, iya nongkrong begitu anak-anak Iya. muda mah. Jadi emang warkop itu udah jadi kehidupan sosial lah, Nah, jadi kebiasaan udah kebiasaan, ya. Di mana-mana juga Kebiasaan. pasti. Ya. Pokoknya habis Isya itu Kalau udah bisa itu udah ada datang satu orang, habis itu dia kontek-kontekan. telepon kontek-kontekan. Gue di sini, Tahu udah datang, sini. datang. Datang oke deh. Oke deh, kayaknya mungkin itu aja mungkin kesimpulannya guys ya. Kayaknya usaha warkop itu lebih memang kalau saya sendiri mang, Iya, iya. memang kalau saya lihat juga memang kalau pemilik usaha ini harus cenderung punya persuasi, pendekatan Iya, persuasi, betul. komunikasi Betul. yang bagus. Kunci itu, Bang, kunci. Memang kadang-kadang juga kalau udah dateng kayak dicuekin gitu juga kayaknya Iya. nggak seru juga gitu. Betul. Iya oke berarti ya mungkin ini nih pelajaran banget memang. Jadi buat kalian yang ini minat mau bikin usaha warkop
Dan jangan lupa kalau misalnya mau konsultasi ke Mamang datang ke Insya Allah, Cipucang 5 Iya, insya Allah. Koja, pokoknya di pinggir jalan pas. Oke, kayaknya itu udah itu aja Mang. Boleh bang, Ya. iya cukup kayaknya. Oke deh. Apalagi ada. Nggak ada lagi. Oke, kayaknya next ketemu lagi di vlogging nanti di video berikutnya. Don't go away. Terus juga tetap ini ya, kita ini social distance sebenarnya, tapi karena ngomong nggak bisa jauh kan. Iya, oke. Iya. Tetap jaga apa protokol kesehatan. Oke. Kacau jadi. Oke deh, gitu aja deh. Oke, thank you so much. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe and ciao.